Ada satu lagi kenangannya adalah bagaimana saya itu rookie waktu itu. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan Martin Tyler, tapi tidak dengan sepak bola. Artinya kalau ada banjir di Jakarta, dia WA, are you alright? Karena kegugupan itu, jadi terus bahasa Inggrisnya patah-patah. Mungkin di dalam benak Kevin Keegan, ini apaan sih orang Indonesia datang dengan bahasa Inggris gegep-gegep mau wawancara gue. Mixon H-1 menjelang pertandingan. Ya. Jadi dia bisa datang terus dia bilang dari mana? Dari Indonesia. What do you want? Dia bilang gitu. I want you. Di mananya itu? Ya, sehingga ada cerita sendiri. Banyak ya sebenarnya. Ketemu Ropan, ketemu Martin Tyler, ketemu Kevin Keegan, mungkin ketemu Pele yang terakhir. Saya bisa datang Pele. Pertandingan ketiga grup di mana mereka kalah dan sudah tidak lolos. Anda nggak suka juga sama Italia tahun 82 yang berhasil serang 2 hari 2 malam. Dia balas. Jadi Italia juara dunia. Halo Jebret Team dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Nostal Bola. Dan acara ini diadakan untuk menyambut pagelaran akbar di daratan Eropa, Euro 2020 yang mainnya di 2021 karena pandemi kemarin. Dan bagi Anda yang sudah merespon ya, terima kasih atensi Anda semua untuk acara Nostal Bola ini. Dan juga kami memberikan kesempatan kepada Anda yang ada di rumah, kira-kira siapa usulan Anda untuk yang saya undang nantinya ya untuk di episode berikut. Jadi saya silakan Anda menulis di kolom komen ya. Kolom komen untuk mengusulkan, mungkin Anda punya orang-orang khusus yang punya pengalaman meliput di Euro. Silakan kami tunggu dan nanti kami akan undang, nanti tim Jebret Media TV akan menghubungi. Saat ini wah, begitu terhormat ini saya. Ada kawan saya ya. Kalau yang sebelumnya, tapi sambil buka sambil bicara, Git, bisa buka dulu. Oke, bisa buka dulu sambil santai aja. Kita ini santai aja, jadi nggak usah tegang-tegang ngomong di sini. Ini ngomong pengalaman yang enak nih sambil kita pakai lagi. Saya di depan saya ini ya, sudah ada kawan lama saya ini. Ini makanya sebuah kehormatan juga. Kalau tadi ada Mas Kus dan sekarang ada Mas Gita Suwondo. Biasa kita panggil Mas Gita aja, Mas Gita ini. Dan ini agak lain. Kalau yang sebelumnya itu yang kita undang ke sini adalah orang-orang yang menjadi jurnalis tulis, sekarang agak berbeda. Beliau berpengalaman sekali di broadcast. Ya, artinya di RCTI lah katakan di sini. Dia pernah dulu bersama-sama di situ. Jadi dia bukan wartawan tulis tetapi bisa menulis. Hebat juga dia kalau menulis. Jadi kan tapi dia bukan di koran, tapi kalau disuruh menulis oke, tapi dia lebih banyak, lebih ciamik, lebih piawai kalau di kamera dan wah, banyaklah cerita dia. Kita pertama kali bisa bertemu dengan beliau ini, di 1996. Itu kalau mau ditanya kenangan saya yang terbaik itu ketemu dengan Om Ropan di sana. Mantap. Jadi mau ketemu Davor Suker, mau ketemu Kevin Keegan, mau ketemu yang lain, nggak ada apa-apanya. Ropan yang utama. Waduh, semua pingin cari tahu Ropan Mas Gita, sebuah kehormatan Mas Gita ini. Di Media Center Wembley. Media Center. Kita lewat jembatan dulu kok, gitu. Kereta api berhenti, kita jalan kaki dulu lewat di Wembley kan. Dulu masih ada menara apa tuh, gitu? Twin Tower Wembley. Iya, dulu kita baru masih ingat itu dan ketemu. Nah, disitulah perjuangan kita bertarung di sana untuk bisa meliput. Beliau dari TV, masuk dari semua tempat-tempat latihan Mas Gita ini karena akses mereka berbeda dengan kita ya gitu. Ya, ada betul. Akses TV sendiri, wartawan tulis sendiri. Betul. Ada mix zone juga. Ada mix zone juga. Jadi mereka ini lebih enak sebenarnya bisa masuk nonton langsung. Kita nggak bisa. Tadi mix zone kita di press room, tapi mereka lebih enak tuh. Bisa ketemu dengan pemain-pemain dan nanti Mas Gita ini akan bercerita banyak. Kenangan dia, pengalaman apa saja ini yang lucu-lucu semua. Suka dukanya Mas Gita. 3 Piala Eropa. 3 Liga Eropa. Iya kan 3 Euro. Bayangin tuh, cuma kita jangan bicara lagi Euro 2000. Kenapa? Udah banyak ya? Udah banyak semua. Kemarin Euro 2000 terus ya. Karena Anda ini spesial 3 Tapi Euro 2000 emang yang paling berkesan. Memang, ya, tapi kalau sudah 3 orang bicara susah juga ini kan. Aduh. Bicara yang lain-lain dulu ya. 96 yang kita ketemu itu. Betul. Dan kebetulan di sana Jerman juara gitu. Jadi saya termotivasi ya.
kalau bicara Jerman termotivasi, saya pakai kostum Jerman dan Anda memilih 96 tepat sekali. Betul. Gitu. Coba cerita dulu. Cerita dulu. Itu sebelumnya kenapa saya pakai baju Spanyol? Ya. Karena satu-satunya yang mengalahkan Jerman yaitu Spanyol. Tapi tahu itu 2008 saya udah nggak ikutan ke sana. 2008 itu jauh, tapi kan kita bicara 96, Bos. Oke. 96 dengan Mas Gita. Coba Mas Gita cerita dulu. Iya, 96 itu sejarah sebenarnya. Ada Oliver Bierhoff, Ya. ada segala macam. Tapi kalau bicara kenangan di Pengalaman samping Anda, iya pengalaman Anda. di samping ketemu dengan Bung Ropan Astaga. yang sangat legenda saat itu. Ada satu lagi kenangannya adalah bagaimana saya itu rookie waktu itu. Rookie. Makanya saya suka bilang bahwa ini program adalah nostalgia masa SMA kita. Kenapa? Karena masa SMA itu kan masa-masa di mana kita takut-takut berbuat sesuatu tapi pengen berbuat sesuatu. Artinya kayak first kiss gitu kan. First kiss tapi kita mau berbuat sesuatu tapi takut. Ini salah. Tapi itu pertama kali Itu loh. yang saya alami Itu pertama pada kali. saat Euro 96. Oh, ditugaskan tuh pertama gitu. Iya, maksudnya? pertama kali itu saya baru 5 bulan bergabung dengan RCTI. Baru 5 bulan bergabung. Langsung ditugaskan. Langsung ditugaskan karena ada senior saya yang sudah mundur dari RCTI saat itu. Kemudian mau tidak mau saya yang masuk dan datang ke sana itu saya pikir kayak liputan tim nasional, kayak liputan klub-klub Indonesia. Artinya mereka willing kan diwawancara dengan kita. Iya. Tapi di sana ya kita yang harus mendekati mereka. Iya Bukan. dong. Ada satu cerita bahwa Coba cerita gampang apa? tuh. Breakfast kita kan sarapan pagi di hotel. Maldini wawancara jam 8. Saya bilang, nanti saya tunggu Maldini aja, Maldini akan nunggu kita. Ternyata enggak, Maldini. Siapa Mas Gita? Iya kan, gua Maldini loh. Iya betul. Itu artinya apa ya? Pengalaman rookie yang saya pikir akan mudah, taunya sama sekali nggak mudah. Ternyata. Iya. Terus apalagi gitu ini? Di 96 itu apalagi tuh? Yang lu alami tuh kenangan-kenangan tuh cerita-cerita yang menarik. Mungkin ketemu dengan Martin Tyler ya. Martin Tyler. Karena waktu itu Martin Tyler adalah TV pandit yang disewa oleh RCTI selama 1 bulan penuh untuk prediksi seluruh pertandingan yang Martin ada Taylor yang ada di Euro 96 saat itu. Itu kenapa kemudian saya wawancara Martin Tyler untuk pertandingan demi pertandingan, satu persatu setiap ke pertandingan dan wawancaranya kan harus H-1 karena untuk update pertandingan itu. Dan sampai sekarang saya masih berhubungan dengan Martin Tyler tapi tidak dengan sepak bola. Artinya kalau ada banjir di Jakarta dia WA, are you alright? Udah gitu. Saya juga kalau ada waktu itu ada bom di King Station ya di London. Saya juga tanya seperti itu. Tapi memang kita nggak pernah ngomongin sepak bola lagi kecuali pada saat tahun Euro 96, Euro 2000 dan terakhir Euro 2004. Ya. Nah pengalaman waktu dikirim, gitu. Pasti terkejut dong pertama kali kan? Ditunjuk, agak aneh. Ditunjuk ini kan kaget di Jakarta ini kan berangkat. Gitu, lu ke Euro? Iya betul. Saya bahkan nanya ke Mbak Linda waktu itu, Mbak Linda Wahyudi ya. Nanya lagi nggak percaya nih? Iya nggak percaya. Mbak bener nih saya dikirim saat itu karena nggak gampang kan. Saya dengar dari orang-orang nggak gampang. Tapi terus Mbak Linda cuma bilang kameramen yang dampingin kamu adalah kameramen yang pernah meliput Piala Dunia 94. Kemudian Piala Eropa 92. Jadi secara pengalaman dia akan mengajarkan kepada kita ya bagaimana caranya. Tapi tetap nggak gampang. Artinya kenapa? Ya pemain-pemain itu ada makan. Waduh. Ini waduh. Pasti ada roti ini buat ini Mas Gita, ini suatu kehormatan gitu. Ada CEO yang punya ini gitu. CEO yang jadi pelayan gitu. Om CEO. Om CEO luar biasa. Ini nanti abis ini ada lagi gitu. Tenang aja. Terus gitu gimana? Terus ya itu tadi kemudian nggak mudahnya adalah karena kadang-kadang kita pengen liput tim nasional Inggris misalnya. Di angan-angan kita kan Alan Shearer. Ya, pasti kan Alan Shearer saat itu yang menjadi. Tapi yang dapatnya ya cuma Gareth Southgate. Yang pada saat itu belum terkenal apa-apa karena dia belum melakukan miss penalti saat itu. Belum. Alan Shearer dong top waktu itu. Iya, nggak dapat Alan Shearer ya, dapatnya Gareth Southgate. Itu masih ada Gascoigne masalahnya? Iya, masih ada Gascoigne. Nah, itu juga pengen wawancara dengan Gascoigne. Iya, Gasa. Dapat wawancaranya ya barengan, nggak namanya eksklusif karena kita di Mixzone kan ketemu dengan wartawan yang lain dan Gascoigne nggak akan dia satu persatu didatengin oleh Gascoigne ya, artinya kita harus rebutan dan kadang-kadang pertanyaannya dari wartawan lain yang bukan keinginan kita gitu loh. Dapatnya ya sama Gareth Southgate karena nggak ada yang deketin Gareth Southgate pada saat itu. Gareth Southgate kapan didekatinnya? Ya waktu gagal penalti. Tapi ternyata yang beruntung Anda dong. Ya sudah duluan kan? Sebelum miss kan? Betul, sebelum miss. Jadi bisa diangkat lah bahwa dia pernah kita wawancara dan miss. Kemudian ada satu lagi pada saat itu kan ada bintang tamu buat Inggris. Selain Martin Tyler ada Kevin Keegan. Itu. Kevin Keegan itu gimana ceritanya? Pernah
di musim yang itu 95-96 kan bertarung dengan Sir Alex Ferguson yang berlanjut ke 96-97 ya untuk memperebutkan juara Premier League. Newcastle nyaris jadi juara Premier League tapi kemudian terakhir gagal dikalahkan oleh Manchester United. Jadi saya pikir waktu pertama kali itu Mbak Linda lagi wawancara dengan Kevin Keegan. Saya telepon Kevin Keegan ya kan. Dengan bahasa Inggris yang sangat gugup saat itu. Kenapa gugup? Karena pemain nggak main. itu idola karena dia Liverpool saat itu. Liverpool. Hamburg SV. Wah, Hamburg SV. Hamburg. Itu. Jerman itu kan. Jerman itu penting itu gitu. Karena kegugupan itu jadi terus bahasa Inggrisnya patah-patah. Mungkin di dalam benak Kevin Keegan ini apaan sih orang Indonesia datang dengan bahasa Inggris gagap-gagap mau wawancara gue gitu kan. Terus udah saya datang ke Newcastle dari London itu kan 6 jam perjalanan mobil sampai di sana ketemu dengan Kevin Keegan. Udah ngobrol-ngobrol, tenang terus dia bilang bahasa Inggris lu lumayan ya. Gue pikir lu berantakan bahasa Inggris seperti pada saat ditelepon karena kegugupan itu udah pertama. Betul. Wawancara dengan dia segala macam tentang kenapa Newcastle gagal, planningnya buat Newcastle datang, kemudian prediksinya dia Inggris siapa yang juara dan dia bukan pegang Inggris saat itu, dia pegang Jerman. Itu luar biasa dia tuh. Tapi di akhir wawancara dia cuma bilang, ini kalau bisa jangan ditayangin di Inggris ya. Bahaya kan. Dia sebagai bahaya. Coba dikirim ke Indonesia tanpa orang Inggris tahu. Jadi dia takut orang-orang di Satelit Park itu akan tahu karena banyak yang dijaga oleh orang-orang Inggris kan. Nah, dia takut sehingga kemudian dia membiarkan bahwa jangan sampai orang Inggris lihat bahwa saya bilang Jerman yang akan menjadi juara. Iya, dan ternyata memang benar dia itu memang luar biasa ini. Dan mungkin yang luar biasanya adalah kemudian dia beli baju Newcastle di musim itu, musim di mana mereka jadi runner up, kemudian ditandatangannya ini yang saya bawa. Nah, ini Jebret Tim, Anda bisa melihat langsung ini langsung dari Newcastle. Ketika Mas Gita ini ada di sana dan Kevin Keegan masih Kevin Keegan. Dan ini memang kostum Newcastle ini. Ya, Newcastle pada saat mereka jadi runner up. Pada saat mereka runner up luar biasa. Di St. James Park saat St. James Park, ya stadion mereka itu kita bawa wawancaranya H-2 menjelang pertandingan antara Bulgaria melawan Prancis. Bulgaria kalah. Stoichkov Stoichkov itu. Jadi inilah kaosnya nih, ya. Ini kaos yang Anda bisa lihat tuh dari Mas Gita ini. Wah, luar biasa ini kenangan. Masih ada sampai sekarang sih. Kok ceritanya gimana? Nggak pernah dipakai. Kok bisa disimpan terus? Karena setahun setelah ini badan saya melar jadi kekecilan. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Jadi ini disimpan kayak di museum disimpan. Luar biasa. Harus di museum disimpan. Masih bagus nih Mas Gita. Luar biasa. Karena nggak pernah dicuci, nggak pernah diapa-apa. Kevin Keegan. Luar biasa ini sama kayak tadi tuh Mas Kus, banyak yang tanda tangan. Wah, Koku tanda tangan semua. Tahun 2000 bahkan saya ketemu lagi dengan Kevin Keegan ya. Pada saat 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian pada saat dia menjelang pertandingan antara Inggris melawan Romania. Romania. Iya. Satu grup tuh sama Jerman juga. Tapi enggak usah ulang-ulang lah. Enggak usah ulang-ulang. Iya, enggak usah diulang ya. Enggak usah diulang lah itu. Ini sekarang 96 kita cerita di 96. Nah, yang menariknya adalah saya pikir dia udah lupa lah saya. Nah, terus masih terus dia datengin. Begitu kelar press conference dia datengin. Halo Indonesia, dia bilang kayak gitu. I still have your blue jaketnya RCTI itu warna biru, dia bilang gitu. Itu agak aneh juga. Kevin Keegan masih ingat. Terus dia ngobrol. Terus saya tanya, good luck for the match for Romania against Romania. Dia yakin banget waktu itu Inggris akan lolos karena baru saja mengalahkan Jerman. Diulang lagi deh. 1-0 Jerman kalah sama Inggris. Alan Shearer yang bikin gol. Itu luar biasa. Tapi kemudian ya gambarannya adalah bagaimana kemudian blunder dari saat itu ya. Iya. Tapi kan Rumania saat tapi itu Rumania lolos kan? Iya, Rumania yang lolos bukan Inggris yang lolos. Sama Portugal terus siapa tuh? Iya, sama Portugal. Karena Portugal juga kemudian lolos sebagai juara grup, Rumania sebagai runner up. Inggris gagal. Jadi Kevin Keegan tidak berjaya ya pada saat dia menjadi pelatih Inggris itu. Jadi Jerman sama Inggris gagal waktu itu. Tapi kenangannya yaitu 96 tadi bagaimana ini sosok yang sangat ramah. Dia kan keras kelihatannya di lapangan ya, tapi ternyata ketemu gitu sangat ramah sekali. Sangat ramah sekali. Oh, welcome benar ya datang untuk bisa bicara ya. Betul. Tapi ada satu gitu yang tadi yang bagus sekali tuh. Kita ngomong tadi tuh. Dia meramalkan Jerman itu saya enggak luar biasa gitu. Iya loh, dia orang Inggris yang luar biasa. Makanya dia bilang larang jangan sampai dengar kan. Iya, karena dia juga tidak terlalu yakin dengan dia bahkan bisa memprediksi bahwa kenapa dia bisa Inggris Jerman sih? akan bisa menahan Jerman tapi tidak pada saat crucial time, injury time, extra time pada saat itu. Dia beramalkan akan kalah di extra time, tapi Inggris kan bertahan sampai adu penalti ya. Sampai adu penalti kan. Jadi saya pikir juga prediksinya tidak terlalu benar, tapi jelas bahwa
dia berpendapat bahwa Inggris itu mentalnya tidak cukup pada saat pertandingan menit-menit yang krusial pada saat itu. Itu kenapa dia tidak meramalkan Inggris akan menjadi juara, karena dia sudah memprediksi sebagai juara grup masing-masing yang menjadi juara grup akan ketemunya di semifinal. Bukan di final. Dan dia tahu dengan mental Jerman saat itu memang lagi memang bagus. Oh gitu ya? Iya dong, makanya dia bilang mental Inggris tidak siap untuk menghadapi Jerman kan. Dan dia udah tahu kalau Jerman ke final, Ceko muncul selesai. Dan memang luar biasa. Ngomongin Jerman capek nih. Sampai makan. Ya, Git, ini ada minumannya disiapin oleh CEO Manakala. Ini dari Cafe Manakala ini. Ya, siap. Silakan minum kalau ini kopi bagus enak ini Manakala Cafe ini. Ini ada Anda bisa dapatkan. Ini saya kangen nih di Bintaro lagi direnovasi nih. Iya betul. Sekarang ada di sini. Ada 3 tempat. Ada di Bintaro, di Kreo, di Tangerang sana, dan ada di Pancoran sini. Tempatnya di Superindo lantai 2. Siapapun yang akan datang ini ke Manakala. Enak nih minumannya. Sambil makan Git. Oke, siap. Enak benar Git. Luar biasa pengalaman 96 itu ya. 96 itu pokoknya yang karena rookie juga ya. Rookie. First time buat first time. Iya, betul. Debutan. Jadi masih bingung mau ngapain, tapi ujung-ujungnya ya akhirnya banyak pemain yang membantu sebenarnya. Kayak Davor Suker, kita liputan Kroasia ya. Saya pikir juga Kroasia ini tim baru. Ya. Kemudian belum terlihat oleh dunia siapa itu Kroasia, karena mereka kan suksesnya nanti di 98. 98 dong. Mengalahkan. Kalian siapa tuh? Aduh. Mengalahkan Jerman lagi ya. Kok selalu ujungnya Jerman. Tapi di perempat final mereka dikalahkan oleh Jerman di 96. Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Tapi itu kan gimana Jerman lagi yang kalah tuh. Tapi ya udahlah. Terus gitu. Terus Davor Suker itu datengin kita jadi sebagai karena dia lihat bahwa ini kok bengong. Ini kok nggak berusaha untuk berinteraksi dengan para pemain, karena itu kan mix zone sebelum mix zone H-1 menjelang pertandingan. Ya. Jadi dia bisa datang tuh, terus dia bilang dari mana? Dari Indonesia. What do you want? Dia bilang gitu. I want you. Terus udah kita jadi wawancara, lepas jadi wawancaranya karena dia memberikan semua waktu yang disediakan untuk ke wawancara, karena dia sendiri berpikir bahwa dia sudah bosan mungkin dengan wartawan-wartawan Eropa ya. Ya, sekarang mau coba dengan Indonesia nih. Ya, wartawan Indonesia. Dia juga bingung kenapa orang Indonesia meliput bisa Euro. Sini? Ya, itu gimana tuh? Karena dia mengatakan bahwa TV Indonesia meliput Euro yang sudah pasti Indonesia tidak ikut. Tidak ikut dong. Karena Piala Dunia masih ada kemungkinan Indonesia ikut ya. Ini tidak. Tapi terus saya bilang bahwa euforia sepak bola di Indonesia itu luar biasa. Betul. Iya, bahkan fans klub kita, fans negara-negara di kita kan terbagi-bagi ya. Dia cuma nanya satu, ada nggak fans Kroasia? Kalau lu main bagus akan ada fans Kroasia. Iya benar. Betul. Akhirnya kan di Piala Dunia mereka membuktikan ya dengan tim yang nyaris sama dengan tahun 96. Iya. Mereka bagus 98 kok gitu ya. Iya 98 ya. Wah luar biasa. Sampai juara 3. Dan kemudian 2018 mereka juga bagus. Ya. Tapi nggak enaknya kalahin Jerman. Itu yang nggak enak. Dari setelah itu apa? Tim-tim lain bagaimana pengalaman Anda untuk datang ke camp, ke markas-markas? Tahun 96 itu ya? Tahun 96 itu kan ada beberapa markas Anda jambangi kan? Mungkin yang paling tidak gampang didekatin itu adalah... Siapa tuh? Jerman gampang didekatin. Kenapa? Ada Jurgen Klinsmann jelas. Jurgen Klinsmann, Oliver Bierhoff bisa bahasa Inggris. Iya, dan mereka pernah main di Spurs kan? Dan Spurs. Dan Oliver Bierhoff main di Milan saat itu. Milan, ya. Dan tapi dia mau wawancara dalam bahasa Inggris. Kan biasanya orang Jerman sangat tidak ingin. Dia selalu ingin dengan bahasa mereka. Bahasa ibu mereka. Ya. Tapi kalau Jurgen Klinsmann, Oliver Bierhoff, mereka bersedia wawancara. Jadi itu memudahkan. Yang paling sulit itu ya Perancis. Oh. Belum seperti Perancis sekarang loh. Artinya Perancis itu kan masih di bawah. Perancis itu lu kemana tuh? Ke daerah mana? Newcastle. Ke Newcastle. Karena mereka kan bermainnya kalau nggak salah kalau nggak di Leeds di Newcastle. Karena grup itu kan ada Leeds dan Newcastle ya. Iya, betul. Mereka satu grup dengan Bulgaria. Jadi waktu ke sana ceritanya waktu ke Newcastle atau di Prancis bagaimana gitu? Ya, respon mereka Anda masuk? Masuk sih oke. Tapi wawancara dalam bahasa Inggris tidak diperkenankan oleh mereka. Bahkan mereka tidak memberikan penterjemah. Penterjemah kan harus biasa disiapin. Iya, tapi untuk Perancis tuh mereka nggak ngasih penterjemah sama sekali. Kenapa? Jadi gimana begitu masuk? Jadi saya wawancara hanya dengan jawaban mereka, kemudian deketin wartawan Perancis buat terjemahin. Lo apa yang dia ngomong ini? Iya, tapi akibatnya wawancaranya patah-patah ya. Artinya hanya berdasarkan pertanyaan dari kita, tidak nyambung jadinya ya dengan jawaban mereka gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting dapat dulu lah. Yang penting dapat dan dikirim ke Jakarta. Iya, gitu. Selain Prancis gimana masuk? Itu tadi Kroasia, Prancis, kemudian Jerman dapat. Jerman bahkan ada cerita lucu pada saat pertandingan pertama mereka. Banyak suka dengar nih cerita-cerita lucu. Bahkan pada saat mereka latihan di desa pada saat itu ya. Di desa di daerah Yorkshire itu kan. Karena selalu kan mereka kan markas mereka selalu di daerah-daerah yang sepi gitu kan. Betul. Mereka wawancara kemudian mereka berhenti latihan, kenapa? Karena ada pecahan beling di stadion tempat mereka latihan.
Itu kan bahaya. Ya, itu kan benar-benar haram buat tim ya. Iya. Karena ada tim yang menyelidiki terlebih dahulu, kemudian datang. Yang menariknya adalah wartawan jadi senang kenapa? Karena bebas. Mix zone yang langsung diadakan pada saat itu tanpa harus ada mix zone card atau segala macam. Jadi resmi kita dapat semuanya menjelang pertandingan pertama mereka pada saat itu. Iya. Mereka kan main di Old Trafford ya pada saat Old itu. Trafford, Ya. ya. Mereka mengalahkan Rusia di pertandingan pertama. Betul. Itu sebelumnya kita dapat wawancara kenapa ya? Karena dimudahkan dengan tidak adanya mix zone itu. Inggris dapat juga gitu kan? Inggris dapat tapi ya Inggris tidak terlalu banyak karena kan RCTI ada 2 tim. Ada tim yang meliput Inggris. Iya, Karena dibagi ya, dibagi dua ya. Ya, Inggris kan lebih bermarkas di London ya. Di London, ada iya. tim senior saya itu semuanya Semua meliput di London. London dong. Kita yang Lu agak ada junior meliputnya ke arah utara. Utara. Newcastle lah itu, Leeds, Newcastle, iya. terus Nottingham Forest, Nottingham segala Forest, macam gitu. iya. Wah. Dari pengalaman yang paling Anda bilang nikmati, yang kesan yang paling itu di antara semua itu di mananya itu? Iya, Sehingga ada cerita sendiri. Banyak ya sebenarnya. Iya, Ketemu iya, Ropan, ketemu Martin Aduh. Tyler, ketemu Kevin Keegan, mungkin ketemu Pele yang terakhir. Saya bisa jejarkan Pele, Kevin Keegan. Ropan itu lebih fenomenal kalau di Indonesia dibandingkan dengan Pele. Jangan gitu dong. Ini aduh. Sampai ditaruh di kursi roti. Mungkin yang menarik adalah ketemu Pele dengan Harimen Koto saat itu. Jadi ada saksinya Harimen Koto. Jadi waktu itu senior saya Andi Darussalam kan yang wawancara Pele. Oh iya. Ya dia harus wawancara dan Pele itu kan ketat sekali. Satu wartawan hanya 2 pertanyaan. Satu wartawan, 2 pertanyaan. Jadi gantian kita kayak make zone di baris. Dan Iya. saya nggak baris, saya di belakangnya Bang Andi Darussalam saat itu. Pertanyaan dia dapat 2. Andi 2 ganti dengan Mas Gita. Enggak, saya nggak dapat. Terus saya cuma lempar bajunya Brazil tahun 1970 yang saya beli di Pasar Loak di Pasti London. dia ingat, 70 juara gitu. Iya juara. Pasti dia ingat itu. Dia langsung lihat, dia tanda tangan, dia lempar balik ke saya. Itu baju saya pegang sampai tahun 2014, kemudian saya jual. Pas. Kemudian jual. Kenapa dijual? Karena waktu itu saya bawa keluarga saya ke Eropa, mau keliling Eropa. Oh. Duit tambahan ya datangnya dari situ. 25 juta saat itu dijualnya. Waduh. Saat itu. Iya, saat tahun 2014 ya. 2014, waduh, Setelah 25 juta. bertahan berapa tahun? 96 sampai 2014. 96 2014 ya bertahan 18 tahun ya dipegang. Tapi kemudian ya dibutuhkan buat keluarga ya mau nggak mau dijual. Ada yang menawar terutama karena fans Brazil juga. Selain Brasil mesti beli kostum baju Jerman dong. Jerman juara 3 tahun 70 kan? Tahun 70 ya? Iya, betul. Iya, masuk dia beli itu. Gua yang beli gitu. Berapa? 30 juta. 30. Terserah lah lu mau bilang berapa gua bayar kan. Apa mau apa yang penting Jerman lah. Jerman lah gitu. Itu luar biasa ya. Nah, Ceko kan waktu itu ke final. Betul. Iya kan? Ya, Ketemu Jerman gitu. ketemu Jerman. Dengan Ceko gimana? Ada pengalaman? Pernah tapi tidak terlalu Tidak. karena mereka waktu itu tidak terbuka Kroasia. Mereka Oh, tidak Kroasia ya? Mereka terbuka lebih ya? mungkin mereka ketat ya. Itu kenapa Iya. saya pikir juga kenapa mereka bisa jadi juara karena mereka tidak membiarkan pemain-pemainnya terlalu berlama-lama dengan wartawan. Oh. Iya kan ada kasus-kasus seperti itulah bahwa mereka ada press conference, ada beberapa pemain yang datang ke press conference, tapi mereka hanya membuka big zone setelah pertandingan. Jadi ya dapatnya hanya press conference. Kalau press conference rame-rame kan mestinya. Iya. Mix zone juga rame-rame, jadi tidak ada wawancara eksklusif seperti Davor Suker, seperti Kevin Keegan dan Iya. lain-lain. Tahun 96 itu kan masih kalau nggak salah itu ada gol apa? Golden goal ya, Bierhoff ya. Iya, Bierhoff ya. Masih bisa Iya. diterapkan saat itu kan untuk Betul. bisa Jerman menang Ya, ya. itu pertama kalinya ya. Pertama kali ya, Golden Goal ya. Jadi penentu pemenang di Penentu final. menang betul sekali itu. Dan Anda sendiri waktu itu pegang mana? Waktu datang. Iya. Ini nggak enak nih jawabnya. Iya kan? Tapi sebenarnya kalau kaum netral pengennya Ceko yang menjadi bukan kaum netral, media darling pengennya adalah Ceko yang menjadi iya. juara ya. Karena bosan lihat Jerman mungkin ya. Tapi ini bukan karena ada Bung Ropan ya. Oh, Saya ingat kalimatnya Kevin Keegan bahwa Jerman Iya. punya peluang juara dan mereka sudah mengalahkan Inggris. Saya pegang Jerman di final. saya setuju gitu. Ini luar biasa ini. Ini fair benar ini. Iya. Karena memang akhirnya Jerman juara gitu. Jadi memang pegang Jerman waktu Iya, itu ya. betul. Juara Pegang tahun 96 itu memang nggak sempat ketemu dengan Nggak sempat karena pada saat setelah pertandingan ada mix zone Iya. yang diwawancara juga saya juga nggak dapat Oliver Bierhoff Iya. tapi Jurgen Klinsmann yang pada saat yang itu paling penting Jurgen Klinsmann itu. Dia masih kapten waktu itu iya, ya. masih kapten dan dia kan yang paling yang paling ramah dengan media, Iya. yang paling bisa berbahasa Inggris Iya, dengan betul. aksen Inggris bukan Betul, aksen Jerman. iya, Pak. Lama di Inggris dia kan luar biasa di Yang Spurs. menariknya adalah untuk pertama kalinya saya menyaksikan pertandingan final di Wembley bersama dengan ratusan ribu penonton yang ada di pertandingan Memang kali itu. atmosfernya gitu beda Iya, betul. beda ya. Ngerasain sendiri Oh, kan rasa Ropan. dong. Iya. Wah, itu luar biasa di Wembley itu. Wah, blind memang kalau ada di situ. Betul. Saya ingat pertandingan pertama Inggris pembuka, Inggris melawan Swiss ya kalau nggak salah ya. Iya. Satu sama itu. Betul. Masuk lift buat turun ke bawah itu. Ya.
wartawan Inggris marah-marah, dia banting itu pintu liftnya. Cuman gara-gara ya Swiss menyamakan kedudukan. Terus mereka bilang Inggris akan tersingkir. Cepet banget ya ngerasa bahwa Inggris akan tersingkir. Tapi enak ya kalau di stadion gitu ya. Waktu itu kita istirahat half time, betul. kita mesti minum sedap, makan roti bakar atau apa kan. Wah, enak juga. Terus menyaksikan ya bagaimana polisi-polisi itu dengan kudanya membersihkan kotoran-kotoran di sekitar itu. Sangat disiplin sekali. Ceritanya luar biasa, memang betul sekali yang terjadi di sana gitu ya. Dan cara kirim berita gimana gitu? Nah, habis lu bikin itu cerita dulu. Cara kirim berita kan beda dengan wartawan tulis. Kalau wartawan itu TV itu gimana? Nah, ini Anda begitu habis liput. Kita dapat hak siar. Ya. Kita juga harus pesan di media resmi UEFA. Ya. Satelit untuk mengirim gambar ke Jakarta. Ya. Karena pada saat itu ada satelit, bukan satelit abal-abal ya, tapi ada beberapa jasa satelit yang ada di luar stadion yang bukan satelit resmi. Ya. Tapi dari sejumlah pertandingan kita setidaknya harus setengah memesan pertandingan-pertandingan yang dengan media satelit resmi. Iya. Dan itu yang harganya sangat mahal dan bukan saja mahal. Artinya kita ngeliput jam segini baru bisa ngirim jam segini. Tidak seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan leluasa sekali ya kita bikin berita, kita dapat berita, kita bikin, kemudian kita bisa kirim lewat lewat internet dan segala macam. Dulu belum ada internetnya ya, satelitnya memakai satelit dari UEFA resmi dan ini yang agak membuat berita itu lama masuk ke Jakartanya. Itu kendala-kendala seperti itulah yang tapi ya mereka sangat membantu ya. Artinya jam kan RCTI waktu itu setiap hari ada waktu 30 menit untuk mengirim gambar. Kadang-kadang waktu itu lewat mereka tunggu. Kenapa mereka tunggu? Gitu karena ya servis mereka sangat baik sekali sebenarnya UEFA karena mereka menganggap kita adalah media resmi yang meliput kejuaraan antar negara Eropa. Satu-satunya TV ya? Ya satu-satunya TV pada langsung saat ke sana. Ya, betul. Itu berapa banyak gitu? Pasukan yang ke sana. Kan ada 2 tim ada 2 tim ya. Satu tim itu terdiri dari 4 orang. Satu tim 4 orang. Tim itu terdiri satu reporter. Satu tim ya, satu reporter, satu kameramen, satu editor dan satu orang teknik. Satu orang teknik. Oh itu ya? Ya. Jadi 4 kali 2 8. Di samping ada orang yang ada di media center. Yang standby semua. Broadcast center waktu itu kan dibagi 2 ya, ada media center, ada broadcast center. Iya, betul. Broadcast center itu ada sekitar 5 orang. Jadi kita jumlahnya 13 orang yang dikirim ke sana. Dari sini kirim 13 orang. Dengan waktu pulang yang berbeda-beda ya. Artinya gimana? Kok bisa berbeda? Karena yang benar-benar 8 tim ini yang sampai ke final. Oh, jadi 8 tim ini dari 13? Iya, dari 13 sampai yang ke final. Yang harus sampai ke final? Iya, sampai ke final. Karena mereka meliput seluruh pertandingan. Ada beberapa orang yang pulang sebelum pertandingan final. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai artinya. Oh begitu ya? Ya, jadi tidak semuanya sampai ke final. Dan saya beruntung bahwa semuanya sampai ke final jadinya. Jadi beruntung pertama kali datang di sana dan beruntung sampai ke final semua. Betul. Itu waktu di pesawat kan 13 jam ke Belanda dulu, kemudian baru terbang ke Inggris. Itu bingung saya mau ngapain. Di dalam otak Mas Gita ini waktu di pesawat aja udah bingung. Karena ngobrol sama kameramen yang sudah berpengalaman gitu. Iya. Dia lebih mungkin dia tidak ingin saya high hope ya jadinya. Ya. Jadi lebih ke arah bahwa dia seperti menakut-nakuti, nanti lu gini, nanti lu gini, nanti lu gini. Bukan bermaksud jelek, tapi memang bermaksud untuk memberi warning bahwa nggak gampang gitu loh. Iya. Dan memang kenyataannya nggak gampang gitu loh. Gitu. Baru gampang setelah Euro 2000 karena udah punya pengalaman kan jadinya. Iya. Kalau ya itu tadi, emang kendalanya adalah ya kita baru, kita masih mengalami kegugupan dan segala macam, jadinya ya sangat repot jadinya. Dibagi 2 begitu gitu. You dapat berapa pertandingan? Waktu itu kan kalau nggak salah untuk pertama kalinya 16 tim ya. 16 tim. 16 tim. Betul. Saya dapat setengah pertandingan yang jelas. 8 pertandingan dong? Ya, bukan. Kan waktu itu bukan 16 tim saat itu. 16 tim. 16 tim dibagi menjadi 4 grup, satu grup 6 pertandingan, jadi 24, kemudian ada perempat final 28, ada 31 pertandingan karena tidak ada perebutan tempat ketiga kan. Iya. 15 tim di tim yang ada di utara, yang 15 tim lagi di selatan. Oh. Setelah semifinal kan semuanya bergerak ke selatan tuh kan. Setelah perempat final ya, artinya semifinal kan adanya di Manchester, kemudian adanya di Wembley. Ya, tim yang meliput di utara itu lebih meliput pernak-pernik yang ada di London. Itu makanya liputannya terus kemudian suasana di luar stadion lah. Buckingham Palace gimana? Iya, betul, iya. Seperti itulah. Di Nottingham lu bilang ke Nottingham kan? Iya, City Ground pada saat itu ya. Itu gimana tuh? Kan pernah juara Liga Champions itu. Iya kan? Sudah enggak pernah lagi sampai sekarang tuh. Saya enggak pernah masuk di situ loh. Iya. City Ground itu gimana sih? Sebenarnya City Ground enggak terlalu apa ya? Bukan sebuah pertandingan besar, tapi juara bertahan Denmark kan tersingkirnya di City Ground saat itu. Pada saat mereka kalah 3-0 di pertandingan kedua ya, kemudian mereka tersingkir saat itu. Tapi yang paling
Yang mungkin cerita menarik yang lucu adalah di Villa Park. Nah, coba cerita dulu. Gak apa-apa nih cerita. Gak apa-apa, yang justru yang lucu-lucu ini yang ditunggu, yang kita mesti tunggu di sana. Ceritanya agak sedikit berbau porno. Apa? Enggak apa-apa, gampang. Kenapa? Tipis-tipis aja. Pertandingan kedua, pertandingan pertama setelah pertandingan Swiss melawan Inggris, di pertandingan pembuka, pertandingan kedua di Villa Park antara Skotlandia berhadapan dengan Belanda. Oh iya. Skotlandia kan dikenal dengan kilt tartannya itu ya, rok yang dipakai oleh para laki-lakinya ya. Mereka nggak pakai celana dalam itu. Oh, nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Iya. Dan mereka buka di hadapan supporter Belanda yang cewek-cewek itu. Nah, bisa dibayangkan histerisnya. Dan kameramen saya karena pengalaman dia liput dengan lengkap. Harus dikirim ke Jakarta dong. Orang Jakarta lihat. Ini nggak bisa ditayangin. Iya dong. Ini kan kalau sudah angkat-angkat begitu. Iya, ini nggak bisa ditayangin. Tapi itu ya bahwa ya mereka bebas melakukan segala macam. Jadi bayangkan kalau itu terjadinya di Indonesia ya akan sangat repot ya. Karena mereka benar-benar tidak memakai. Karena memang tartan kilt itu kan tidak harus pakai pembatas di bawahnya. Betul. Nah, dan supporter Belanda itu benar-benar cewek-cewek yang sangat ekspresionis ya, bahwa mereka benar-benar memperlihatkan bahwa kegembiraan mereka pada saat berhadapan dengan hal seperti itu. Jadi saya pikir yang lucu-lucu yang belum pernah saya dapatkan pada saat meliput di domestik. Tapi itu kaget, cewek-cewek Belanda tuh begitu lihat. Kaget seneng. Kaget senang melihat keadaan itu ya. Betul. Dan kameramen Anda gimana waktu Anda tanya tuh? Dia langsung masuk ke tengah. Saya bingung masuk ke tengah terus dia tarik saya karena mungkin ini kok nggak diem aja nih. Lihat dulu nih. Langsung dia tarik ke tengah disuruh laporan. Jadi saya laporan di tengah terus wartawan lu. Jadi wartawan itu ada di tengah. Belandanya ada di sini, Skotlandnya ada di sini. Jadi kita laporan di tengah-tengah. Laporan dengan kamera saya keliling ya dengan gambar yang circle seperti itu. Jadi cuek aja laporan aja. Bukan main, itu pengalaman paling lucu ya. Mungkin itu yang paling sedih ya karena setahun yang lalu kameramen itu meninggal dunia. Itu saya pikir itu salah satu kehilangan saya yang paling karena dia yang benar-benar sama-sama waktu itu mengajari saya bagaimana caranya liputan pertama. Cara meliput di Euro atau betul. Karena dia pernah di 92, dia pernah di 94. Iya. Jadi Mas Gita ini banyak pengalaman, banyak cerita-cerita di 96 dan ada 3 Euro yang Mas Gita ini liput. Nah, kalau dibandingkan dengan semua kita 3 itu, 96, 2000, 2004, di Euro mana yang menurut lo itu semua kan bagus pasti di 3 ini kan semua. Tapi kan ada salah satu yang lo lihat wah ini paling enak nih, yang tidak saya lupakan. Di mana? Di 96 tadi kah? Atau yang di 2000? Ada cerita di 2000 yang katanya lu di Charleroi itu nonton sampai berdarah-darah itu sampai apa? Sama Kusna ini itu malah. Sama Mas Kusna tadi singgung itu. Biar Mas Gita yang cerita katanya. Biar Mas Gita yang ngomong. Nah, kebetulan nih kita singgung sedikit ini. Ini masalahnya dengan wartawan-wartawan TV Asia adalah ini wartawan TV. Ya, wartawan TV ataupun wartawan cetak mungkin ya. Karena tidak ada negara yang ikut. Enggak semua pertandingan kita dapat mix zone ataupun observer tiket untuk nonton pertandingan. Ya. Jadilah pada saat pertandingan yang sangat big match. Ya. Betul. Apa Jerman, itu? Inggris. Di Charleroi, kota kecil yang stadionnya masuk ke dalam gang itu. Ya, betul. Itu mau nggak mau kita terpaksa tidak nonton di dalam stadion. Terus dipilih di luar. Karena saya harus kirim gambar di Satellite Park, kita nontonnya di Obi fan-nya salah satu media yang dan memang waktu itu kan penuh sekali. Dan itu yang Kusna ini sampai bilang kita ini pertandingan besar, semua orang nonton di TV dengan TV gede, kita nonton di kamera yang kecil ya. Karena kalau Satellite Park itu kan kamera kecil ya. Pokoknya kita nonton yang sangat benar-benar ya ampun kita nonton di sini. Tapi ya itu gambarannya bahwa kemudian supporter Inggris sangat euforia pada saat mereka, supporter Jerman marah-marah pada saat mereka. Dan itu mereka larinya ke Satellite Park bukan untuk ngaco tapi untuk sekedar curhat segala macam gitu. Dan itu gambaran bahwa ya nggak gampang ngeliput ke Euro karena kadang-kadang kita nggak dapet tiket yang kita inginkan. Dan ribut katanya di kota ributnya ya? Ya ributnya di kota ya, di Charleroi itu jadi ribut ya pada saat itu. Sama juga dengan pada saat Inggris kalah dari Romania. Draw sebenarnya dari Romania ya. Ini kan kacau terus, kacau terus ya? Bikin terus itu. Bahkan kameramen saya diancam itu pada saat itu ya. Jadi dia ngambil gambar orang Inggris yang sedang nangis-nangis itu dimarahin sama mereka. Sama dengan Euro 2004 kan ada supporter Inggris yang meninggal kan, ditaruh di City Circle di Lisbon. Iya. Kita datang buat meliput peti matinya. Nah, ini sekarang di 2004 nih. Tadi 2000, sekarang di 2004. Ya. Gimana tuh 2004? Itu ya kita mau ngeliput kenapa? Karena kita liput ya kita harus kan karena meninggal, mau tidak mau kan. Jadi jenazahnya ditaruh di City Center gitu kan, di lapangan gitu kan.
Kita mau liput biasa-biasa aja liput. Itu orang Inggris, supporter Inggris, dia datengin kita, lu dari mana katanya? Ngapain liput-liput ini? Jadi marah. Jadi nanti liputan temen gue ini masuk ke TV mana katanya. Jadi dia yang ngontrol gitu loh. Sampai polisi datang kemudian ngusir supporter Inggris itu karena semua wartawan kan boleh liput itu gambarnya. Jadi dia nggak suka tuh? Iya nggak suka karena dia menganggap bahwa lo cuman mau expose temen gue buat berita lo gitu loh. Jadi 2004 ada selain itu ada cerita apa lagi? 2004 mungkin yang paling menarik adalah itu balik lagi kalau Davor Suker tahun 96 mendatangi kita. Peter Cech waktu itu. Peter Cech itu. Ya biasalah, Eropa Timur itu kan pemain-pemainnya ramah-ramah. Iya. Peter Cech waktu itu baru saja direkrut oleh Jose Mourinho ya. Jose Mourinho menjelang 2004 kan dia ambil dari Rene kalau nggak salah. Rene, dia di Rene. Dan dia waktu itu dari mana lo? Balik-balik lagi dia nanya dari mana lo? Dari Indonesia gini-gini. Udah. Terus dia wawancara, nggak seperti wawancara karena dia ngobrol gitu loh. Terus pelan-pelan ya Mike diarahin ke dia kan. Iya. Ya dia terus dia bilang bahwa dia ingin menjadi juara Eropa bersama Chelsea, ingin menjadi juara Premier League bersama Chelsea dan ini kehormatan kenapa dia memilih Mourinho karena Mourinho baru saja membawa Porto jadi juara. Waktu itu Porto memang juara. Sebulan sebelum Piala Dunia, sebelum Piala Eropa ya dan betul. Ini kesempatan dia untuk membuktikan bahwa dari Ceko juga bukan hanya Poborski tapi ada juga penjaga gawang yang luar biasa. Memang dia luar biasa. Bukan saja Nedved karena Nedved tahun sebelumnya kan jadi Ballon d'Or ya kalau salah. Nah dia pengen membuktikan bahwa ada penjaga gawang dari Republik Ceko yang bisa berbuat sesuatu di ajang Eropa. Dan dia buktikan itu ya. Dan dia buktikan. Dia kan kalau nggak sial-sial amat dia nggak kalah dari Yunani ya saat itu ya. Betul. Kalah 1 gol dari Yunani ya. Betul. Dan kemudian Ceko tidak bisa membalas. Padahal ya balik-balik lagi ngomongin Ceko ngalahin Jerman ya. Itu dia. Aduh. Tapi Jerman tetap loh, apapun mereka adalah 3 kali juara Eropa. Oh itu fakta. Ya 96 itu adalah yang terakhir itu, ya. Iya, itu fakta itu. Luar biasa sih bagi Jerman sih. Iya, sama Meksiko sama yang lu pakai ini. Spanyol 3 kali juga kan dia sekarang. Iya, dan satu-satunya yang bisa mempertahankan gelar kan Spanyol. Iya. 2008, 2012. Back to back dia. Ya betul. Fernando Torres dengan 2 gol di 2 final. 2 final. Satu-satunya pemain yang mencetak gol di 2 final. Tapi di Jerman dibikin gol gitu yang bikin sakit gitu. Di final gitu. Itu yang luar biasa, sebenarnya nggak boleh gol itu begitu. Iya, betul. Iya, itu kok bisa. Itu kalau adu penalti kalah loh itu. Iya kan, tapi ya sudahlah. Nggak apa-apa lah gitu. Jadi itu ya, jadi cerita-cerita itu, kenangan-kenangan itu yang ada. 96, 2000 dan 2004. Ada lagi 2000 adalah saat ya sama Kusnaini lagi. Ini sama Kusnaini lagi 2000 apa? Karena kita selalu kalau nggak sama Wesley sama Kusnaini. Iya. Nggak tahu Wesley udah cerita atau belum, tapi Kusnaini dia udah cerita belum yang liput tim nasional Inggris. Ya, di Spa-Francorchamps. Belum. Apa? Kita kan seenak-enaknya di Spa-Francorchamps karena masih lama kan, masih lama press conference-nya Inggris. Ya. Kita mampir dulu ke tempat F1. Tempat F1. Apa maksudnya? Ya namanya juga di wartawan cetak kan dia luas pasti kan liputannya. Terus ya kita foto-foto lah segala macam bla 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 sampai lupa bahwa itu sudah akan ada press conference. Buru-buru lah kita ke sana. Enggak dapat tempatnya markas tim nasional Inggris itu. Oh. Hampir nggak dapat sampai kita ketemu sama seorang yang kemudian ngetok pintu mobil kita, minta diantar. Kita minta di mana tempatnya nasional Inggris. Oh, gue tahu, masuk. Dia itu lagi mabok. Oh, dia lagi teler. Iya, orang Belgia yang lagi teler, tapi dia fansnya Inggris. Yaudah, dia ikut sama kita. Dia sampai dia yang menunjukkan. Jadi kita ditunjukkan oleh seorang yang lagi mabok. Jadi yang guide mereka ini adalah orang yang ketok bawa kaca mobil ya. Dia yang guide untuk dalam kondisi yang teler, mabok. Dan dia begitu masuk dia lari ke depan karena dia pengen lihat David Beckham latihan. Oke. Yang tendangan bebasnya lewat ban itu kan. Ban, iya. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka. Oke, Git, ini aduh luar biasa banyak cerita-cerita. Jadi kalau saya tanya terus sampai pagi, enggak habis-habis. Karena 3, yang lain ini cuma 1 banyak, apalagi ini 3. Sekarang Git sudah kita akan masuk ke pertanyaan yang cepat. Anda bisa jawab rapid question ini untuk bisa Anda jawab dengan sangat cepat. Iya, sudah tahu ini. Sudah disiapin oleh Gary dan kawan-kawan ini. Saya tinggal baca aja ini untuk Anda. Jadi begitu baca cepat jawab gitu. Misalnya, wah ini berat nih. Iya kan harus ini tantangan nih yang sering ini. Jadi saya baca nih pertama. Konsentrasi gitu. Yap. Ya. Baca buku atau nonton film dokumenter, pilih yang mana? Baca buku. Baca buku. Alasannya apa gitu? Karena buku lebih banyak kata-kata yang bisa diserap ketimbang nonton film dokumenter. Buku ya kata-kata atau bisa diulang-ulang. Kalau film dokumenter kan harus tunggu kelar baru kita ulang lagi. Itu alasan yang pas. Tepat sekali. Next sekarang. Kopi hitam pahit tapi pakai gula
atau kopi susu tanpa gula? Nah itu dua-duanya berat tuh. Kopi hitam sebenarnya, tapi Kopi tanpa hitam. gula mestinya. Tanpa gula, tapi Iya. ini kan ada pakai apa? Susu kan? Iya, betul. Ini misalnya, sekali lagi deh, kopi hitam pahit tapi pakai gula. Atau kopi susu tanpa gula. Kopi susu tanpa gula. Kopi susu. Pokoknya tanpa gula. Alasannya? Pokoknya Nggak ada gula lah. pokoknya nggak ada gula lah. Iya. Gula itu bikin manis. Kan udah manis. Udah Ngapain? manis. Mantap betul mas kita ini ya. Udah mah jadi nggak perlu pakai gula, udah manis. Oke. Pada Euro 96 kita tahu Jerman jadi juara. Tapi masa pakai tanya masa? Ini nggak benar ini, nggak benar. Padahal dia jagoin Jerman. Dia bilang, masa dia tes gua nih. Oke, ini Jerman jadi juara. Tapi menurut kita lebih rela Jerman atau Ceko yang juara saat itu? Jerman. Jerman dong. Kalau dia bilang Ceko gue bantai. karena tadi bilang Karena takut dibantai makanya bilang Jerman. Cepat-cepat langsung Jerman. Wow. Luar biasa. Tapi emang Jerman pantas jadi juara. Ya betul. Itu mental dengan membalikan keadaan pada saat tertinggal dari Patrick Berger, dia bisa balikin. Itu memang bagus. Ya, betul. Bagus juga. Dan Oliver kan disiapkan jadi striker, artinya mereka kekurangan pemain tapi mereka bisa membalas. Betul ya. Pokoknya kalau jadi Jerman gue oke lah gitu. Oke, seandainya dapat wawancara eksklusif di Euro 2004, pilih wawancara Luis Figo atau Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Alasannya? Karena waktu itu dia lagi booming pada saat Luis Figo kan bintang lama. Tapi kan Figo kan legenda gitu. Iya legenda, tapi udah banyak yang ngumpul yang dekat ke dia. Jadi Cristiano ini masih junior waktu itu, masih junior. Kemudian junior, dia benar-benar jadi highlight, jadi sorotan ya mau nggak mau harus wawancara dia. Oh itu alasannya. Iya alasannya dia. Apalagi setelah semifinal di mana dia mencetak gol ke gawang Belanda ya mau nggak mau. Betul sekali ya. Sayang mereka kalah di final ya, ya. Sayang sekali. Sama tim Cinderella ya. Udah Yunani kayak Leicester mereka itu. Iya betul. Iya. Otto Rehhagel yang jadi pelatih. Otto Rehhagel orang Jerman. Iya itu kalau orang Jerman sih pelatihnya oke sih. Bagus. Ini terakhir lagi nih. Kemudian ada jadi reporter TV atau pandit sepak bola. Wah ini berat jawabnya. Nggak boleh dua-duanya ya? Nggak boleh. Satu. Kalau dua gua kabur dari sini. Reporter TV. Alasannya dong Bos. Karena itu adalah karir yang membuka perjalanan saya di dunia TV. Oh mantap betul. Jadi mau nggak mau ya reporter TV. Reporter gitu. TV ya luar biasa. Kangen sebenarnya liputan Euro lagi. Bung Ropan pasti kangen juga. Liputan. Kangen dong. Yeah. Tapi Euro harus kita sama-sama. Iya yeah, betul. Sama-sama lah. Biar nanti enak, kita Euro 2028 kita liput nanti. Di Jerman dong. Cepat sekali begitu bilang Jerman. Dan singgungan pancingannya enak juga. Iya, 2028 dipilih 2028. Dia udah siap nih pertanyaan. Dia tahu tuh 2028. Nggak mau bilang tuan rumahnya. Suruh gua yang bilang gua. Bahaya ini. Git, partner liputan yang asik atau partner liputan siaran yang asik? Ya kan? Partner liputan siaran yang asik. Partner liputan siaran yang asik. Iya. Alasannya? Karena nggak pernah berantem kalau partner liputan yang asik. Kalau partner liputan, kalau partner siaran yang asik kan nggak pernah berantem. Iya, Kalau partner liputan yang asik itu berantem terus. Berantem terus ya. Walaupun dia kameramen yang mengajari kita, kadang-kadang kita kan nggak setuju, jadi ribut pastinya. Itu pilihan mas kita di situ. Iya. Jadi saya kan lover bukan fighter, jadi susah kalau fighter. Lover. Wah, bukan fighter. Wah, bahaya. Terakhir, Euro 96 atau Euro 2004? Euro 96. Wes, kenapa? Ya, karena ada gol sejarah Oliver Bierhoff. Ada gol sejarah. Bukan karena rookie ya, tapi karena kalau bicara rookie ya mendingan Euro 2004 udah punya pengalaman ya. Tapi itu tadi gol bersejarah Oliver Bierhoff yang selalu dibicarakan orang. Jadi ya bisa ngomong gue pernah ngelihat gol itu di depan mata gue. Gitu. 96 jadi pilih. Iya, 96. Euro 96, tapi dia pernah ketemu Kevin Keegan juga. Jadi enak situ pertama kali di Hamburg SV. Hamburg SV. Wah, luar biasa. Jadi itu terakhir. Git, pertanyaan kita untuk pertanyaan yang dijawab dengan cepat. Dan yang terakhir, ini masih ada dari IG nggak? Ada dari IG? Wah, saya mesti buka dulu ini. Sebelum prediksi terakhir, Git. Ini Gary, ini mana Gary ini? Nah, oke. Git, ini dari IG, ini orang yang tanya nih. Christopher Robin nih, Git. Euro edisi mana yang paling membosankan buat Bung Gita? Wah, banyak mereka nonton yang bilang. Sebenarnya nggak ada yang terlalu membosankan kecuali final tahun 2004.
Itu apa gitu? Kok bisa tidak ada yang membosankan tapi Iya. kecuali final. Yunani bertahan dan menang. Itu sebenarnya sangat membosankan dulu melihat sebuah tim yang bertahan, tim yang menguasai ball possession sampai 67% nggak bisa bikin gol. Cuma bukankah itu bagian dari strategi Iya, untuk betul, bisa memenangkan pertandingan? betul. Tapi Iya kan kalau kita bicara Yunani dalam 6 pertandingan yang mereka mainkan, Iya. 5 diantaranya mereka dengan pola bertahan yang membuat mereka bisa memenangkan laga itu. Mereka praktis saja pertandingan ketiga grup yang benar-benar keluar menyerang karena mereka sudah lolos ya saat itu. Jadi ya udah nggak ini sebenarnya permainan Yunani yang paling meyakinkan adalah pada saat mereka pertandingan ketiga grup di mana mereka kalah dan sudah Berarti tidak lolos. Anda nggak suka juga Wak, sama Italia tahun 82 yang berhasil serang 2 hari 2 malam. Dia balas. 2 malam jadi Italia juara dunia. Itu berhasil menyerang 2 hari 2 malam. Tapi Italia masih dengan counter attack yang meyakinkan. Yunani enggak loh. Gitu. Counter attacknya Italia kan Tapi masih Italia ada bertahan gitu, diserang sama berhasil. Bruno Conti, ada Paolo Rossi. Kan kalau bicara Yunani benar-benar seperti nggak ada orang yang betul sih. benar-benar Iya, menonjol. yang Dulu bisa Italia jadi masih juara. bagus Italia, tapi Italia bertahan, berhasil serang terus tuh Zico, Socrates. Iya betul, tapi nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa bikin apa-apa. Nggak usah diomongin bisa nggak? Ya, udah makanya saya omongin nih pertanyaan kedua nih dari Yati 19_77. Selama meliput edisi Piala Euro, edisi Euro lah, Iya, edisi betul. Euro yang udah lama ini, Euro yang mana Bung Gita Suwondo berkesan saat itu? Kan 3 kali, Iya, mana? betul. Saya sudah tanya-tanya tadi, tapi Iya. ada nggak? Biar dia senang nih Yati nih. Iya 96 lah yang itu ya. 96 Ya, tuh, atau 96. itu tadi banyak sekali Ada gol-gol. ada gol-gol Ya. Oliver Bierhoff, Bierhoff, kemudian betul. ya antara berhasil meliput atau tidak berhasil meliput Ya. kan harus laporan ke Jakarta gimana performance kita gitu Di loh. pesawat stres memikirkan Ya, bagaimana betul. waktu di Belanda Ya, mampir. betul, Nah, betul. itu luar biasa tuh Ya. dari Mas Gita. Jadi buat Yati itu jawaban dari Mas Gita ya. Ya. Kemudian terakhir Git, ini yang tanya ke Mas Gita ini. Adi San 07 selama meliput di Euro di Piala Eropa itu tim mana yang paling membuat jengkel? Jangan jengkel mana? Jangan bilang Jerman gitu. Enggak, itu enggak sama sekali itu. Iya dong. Ya Yunani yang bikin jengkel. Yunani lagi. Iya, Yunani lah yang bikin jengkel. Gini, Euro 2004 itu tahun yang saya pikir juga bukan nggak bagus buat sepak bola lah, nggak mau ngomong kayak gitu. Oh. Piala Liga Champions sebulan sebelumnya kan Porto juara dengan permainan yang sangat pragmatis. Ya. Gitu kan. Kemudian Yunani juga juara dengan permainan yang sangat pragmatis. Ya. Wajar mereka melakukan itu karena mereka kan underdog ya, apapun mereka underdog dan wajar. Otto Rehhagel juga underdog, tapi saya pikir membuat pertandingan jadi membosankan. Itu jawaban Yunani. dari Mas kita. Yunani ya. Tapi bukan berarti benci sama Yunani loh. Bukan benci sama Yunani. Malah salut bahwa mereka bisa. Ya itu pelatih Jerman kan selalu bikin salut ya. Iya betul Wid. Pelatih Jerman. Dan sekarang menurut Anda siapa 2 tim yang akan di Euro sekarang ya? 2 tim. Ini berat nih. 2 tim yang akan ke final siapa? Kemudian langsung yang juara siapa? Tapi yang ke final dulu nih. Iya betul. Baru boleh ngomong panjang dari grup. Ya? Boleh ngomong panjang dari Udah, grup enggak? terserah dah. Pokoknya lu 2 tim yang lu anggap yang layak ke final siapa gitu loh. Perancis lawan Jerman. Jerman jadi juara 3 di grup, tapi nyingkirin Belanda di 16 besar. Mereka lolos sampai semifinal, kemudian ngalahin Portugal, ketemu dengan Perancis. Yes. Luar biasa. Yang juara bingung jawabnya. Prancis sama Jerman satu grup di grup F, tapi akhirnya dua-dua lolos ke final. Itu Mas Gita Bertiga punya- sama Portugal ke Sama semifinal. juga. Ke semifinal lagi luar biasa ini Iya, prediksi luar biasa. betul. Nah, sekarang juara siapa? Juara siapa? Kok masih Perancis ya saya pikirnya ya. Gua udah pelototin nih. Perancis. Perancis. Perancis punya sejarah loh, juara Piala Dunia, juara Piala Eropa 98 2000. Ini bisa diulang lagi sama Perancis. Ada nggak sih yang nggak pegang Perancis ini sebenarnya? Semua dari awal Perancis semua tuh, mau UK, mau Wesley, Gus, sekarang datang lagi kan tuh. Ada Perancis lagi. Mesti nanya ini, Om Timo Schunemann, pasti dia pegang Jerman. Oh pasti. Ya. Timo apapun Jerman kan nggak mungkin. Timo sama tuh sama Timo kalau misalnya ini ya Timo ya. Aduh, oke gitu, terima kasih banyak gitu. Sama-sama. Iya, tapi kehormatan ini bisa iya. ngobrol-ngobrol di Bang Ya nggak Roban. kehormatan buat saya, Jerman yang nggak lu unggulkan. Iya. Tapi saya juga oke gitu. Jadi pengen liput Piala Eropa lagi Kita ya? ikut sama-sama gitu ya. Iya, siap. 2028. Iya. Kita sama-sama. Oke gitu. Ini saya terima kasih banyak. Sama-sama. Anda di tengah kesibukan Anda luar biasa sudah mampir ke
Ini studio Jebret. Ini juga kehormatan banget. Iya kan. Mudah-mudahan nanti terus-terusan Anda bisa ke sini lagi Iya, biar lebih enak kita. Iya. Ada Euro kan? Betul. Nanti Jebret Media mudah-mudahan 2028 liputan di Allianz Arena. Itu amin, amin, mantap. Tapi kita mulai dulu dengan Euro saat ini. Iya, betul. Jadi kalau Anda diundang lagi datang ke Euro, kita bahas Euro lebih enak kan? Ya. Apalagi bahas Prancis Jerman pertandingan pembukaan. Wah, grup F. Iya toh? Grup F Dan final. dan final. Itu Oke. kita akan bahas. Oke, Jebret Team, kita sudah selesai sampai di sini pembicaraan kita dengan tamu terhormat saya Mas Gita. Sampai kita ketemu dalam episode berikut di Nostal Bola.